Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Belum sanggup melayani di atas ranjang. Heh, jangan lupa, meskipun aku menikahimu, statusmu itu tetaplah pembantu. Dan jangan lupa, pembantu ini sudah menjadi istrimu. Jadi tugas bersih itu sudah seharusnya dilakukan bersama. Pokoknya aku tidak mau tahu menahu, besok kau bersihkan kamarku. Emang gue pikirin, jawab Ayu acuh tak acuh sambil mengunyah kacang. Keesokan paginya, Ayu kembali bersikap manis. Tidak seperti hari pertama yang berpenampilan lusuh, kini Ayu berpenampilan lebih modis. Meskipun wajahnya tanpa pulasan make up, tapi tetap terlihat cerah dan cantik. Madava menggelengkan kepalanya saat satu kata itu melintas di benaknya. Lalu, Madava kembali mengulangi perintahnya tadi malam, namun dengan kata yang lebih halus. Yu, nanti tolong bersihkan kamarku ya. Oke, Mas, jawab Ayu sumringah membuat Madava kian terbengong-bengong karenanya. Fix, dia ini memiliki kepribadian ganda. Pagi sekali, Ayu sudah bangun untuk mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Tak ada yang berubah meskipun ia tidak kekurangan materi sama sekali. Bahkan sebelum berangkat keluar kota, Bu Sanum menyempatkan memberi Ayu sejumlah uang. Yang menurut Ayu cukup banyak, bahkan lebih besar dari gajinya saat menjadi ART dan tukang cuci dulu. Sungguh Ayu tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Mungkin untuk orang kaya, uang sebanyak 10 juta tidak berarti apa-apa. Tapi berbeda bagi Ayu yang seumur hidup hanya bisa bekerja sebagai ALT. Pendidikannya yang hanya sebatas SMA membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan berarti pekerjaan sebagai ART tidak baik, hanya saja gajinya yang terbatas. Belum lagi ia memiliki seorang anak yang sering sakit-sakitan. Jelas saja gaji ART jauh dari kata cukup. Namun Ayu tidak pernah mengeluh. Ia justru tetap bersyukur setidaknya ia masih diberikan kesehatan. Agar bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan putranya tersebut. Oleh sebab itu, Ayu tidak pernah menyesali menikah dengan Madava. Meskipun sikap laki yang sudah menjadi suaminya itu cenderung mengesalkan. Tapi ia anggap ia sepadan dengan apa yang ia dapatkan. Ia tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Ia tidak perlu pindah kontrakan karena diusir akibat menunggak pembayaran. Ia juga tidak perlu kelaparan karena uang belanja yang Madava berikan cukup banyak. Bahkan baru beberapa hari di sana, Madava sudah berapa kali memberinya uang belanja. Meskipun tidak secara langsung karena Madava meletakkan uang itu di atas meja makan. Tapi setidaknya laki itu tidak terlalu menyebalkan. Ia masih bertanggung jawab atas dirinya dan Raffi. Ia juga tidak pernah protes dengan apa yang dimasaknya. Pagi ini Ayu memasak sup ayam, tahu goreng, dan sambal kentang ampela.
Ia tidak tahu Madava menyukai menu masakan ini atau tidak. Sebab ia tidak tahu makanan kesukaan suaminya tersebut. Selama ia bekerja di rumah Bu Sanum, Ayu baru beberapa kali saja bertemu Madava. Sebab laki itu lebih suka tinggal di apartemen. Setelah semua makanan terhidang, Madava pun muncul dengan setelan jas mahalnya. Madava memang tampan, tatapannya tajam, dengan rahang tegas dan bulu mata lentik. Jujur, Ayu iri dengan bulu mata itu. Padahal Madava laki, tapi bulu matanya lebat, panjang, dan lentik. Kok lama aku lihat wajah Mas Dava mirip Raffi ya, bahkan bulu mata dan alisnya pun juga mirip. Gumam Ayu sambil memperhatikan Madava yang berjalan mendekat. Seraya memasang kancing di ujung lengan kemejanya. Kenapa lihat, terpesona, ujar Madava membuat mata Ayu terbelalak. Dih, narsis, sahut Ayu sinis. Madava mengerutkan keningnya. Pagi ini Ayu tidak bersikap manis seperti kemarin. Madava mendekat, lalu ia memegang dahi Ayu membuat Ayu membulatkan matanya. Apaan sih? Kesal Ayu karena Madava menyentuh keningnya tanpa izin. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Madava. Biasanya juga langsung bicara aja, nggak pakai izin segala, cibir Ayu. Izin salah, nggak izin salah, omel Madava kesal. Ayu menahan tawanya. Ya udah, mau tanya apa? Ucap Ayu seraya meletakkan piring berisi nasi di hadapan Madava. Terlepas kalau ia sebenarnya terpaksa menikah dengan laki itu. Tapi ia tetap harus melayani Madava dengan baik. Hanya satu hal saja yang belum sanggup Ayu lakukan, yaitu melayani di atas ranjang. Ayu harap Madava tidak pernah meminta haknya satu itu. Kamu punya kepribadian ganda? Tanya Madava to the point. Ia sudah benar penasaran dengan perubahan sikap Ayu tersebut. Apa? Kepribadian ganda? Maksudnya? Tanya Ayu bingung. Itu, sikap kamu itu, aneh. Entar baik, entar judes. Entar ramah, tersenyum manis, entar sudah seperti ibu tiri. Serem. Ujar Madava membuat Ayu menganga. Tak lama kemudian, Ayu tergelak kencang. Ia sampai memegang perutnya yang berguncang. Astagfirullah, pikiran aneh dari mana itu? Ujar Ayu yang masih tertawa. Lalu ia berusaha meredakan tawanya saat melihat ekspresi Madava yang seakan melihatnya aneh. Aku nggak seperti yang kau katakan itu. Apa tadi? Kepribadian ganda? Ya ampun, pikiran dari mana itu? Dengar ya, aku bersikap ramah itu hanya di hadapan Raffi. Bagaimanapun aku tidak ingin Raffi meniru sikapku itu. Aku tidak ingin mengajarkan hal yang tidak baik padanya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin bila di hadapan Raffi aku akan menjaga sikapku. Aku pun berharap kau melakukan hal yang sama. Meskipun Raffi bukan anakmu, tapi aku mohon. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membuatnya tidak nyaman. Ucap Ayu dengan wajah penuh pengharapan. Melihat wajah itu, entah kenapa Madava terenyuh. Ia pun berdeham sambil memalingkan wajahnya.
Oke, tak masalah. Namun Madava diam tersenyum tipis. Mengingat sesuatu, Madava pun menoleh ke meja makan. "Di mana anakmu?" tanya Madava heran karena biasanya Raffi sudah duduk di meja makan. "Dia sedang demam, jadi aku memintanya tetap di kamar." Madava menganggukkan kepalanya. Ia pun segera duduk di meja makan. Dan mulai menyantap apa yang sudah dihidangkan padanya. Sebenarnya ia tidak biasa makan nasi pagi. Tapi ia tidak mau menyia-nyiakan makanan yang sudah terhidang di hadapannya. Apalagi masakan Ayu cukup lezat. Sepertinya tidak masalah membiasakan makan nasi mulai sekarang, gumam Madava dalam hati. Hari ini hari Minggu, Madava seperti biasanya melakukan jogging pagi sekali. Saat hendak keluar, Raffi menegur Madava. "Papa mau kemana?" tanya Madava yang pagi itu sedang menikmati tayangan televisi. Sementara Ayu sedang mencuci pakaian, Madava melirik datar pada Raffi. Ia masih belum bisa terima menikah dengan janda beranak satu. Oleh sebab itu, ia pun belum bisa benar-benar menerima keberadaan Raffi. "Jogging," jawab Madava datar kemudian segera pergi. Raffi menundukkan wajahnya. Ia merasa sedih karena sikap Madava tidak seperti ayah teman-temannya. Sejak dulu Raffi ingin sekali memiliki ayah seperti teman-temannya. Tapi setiap ia bertanya pada ibunya di mana ayahnya, ibunya selalu mengatakan kalau ia sudah tidak ada. Saat Raffi kembali menanyakan memangnya kemana ayahnya, tapi Ayu tidak pernah menjawab. Ia selalu diam dan mengalihkan perhatian. Madava diam melirik wajah murung Raffi. Entah kenapa, ia merasa terganggu dengan ekspresi itu. Ada rasa tak nyaman, namun Madava tidak mau terlalu memikirkannya. Ia memilih segera pergi dari sana. Pulang dari jogging, Madava masuk ke pekarangan rumah. Namun ada yang aneh, ia mendengar suara tawa dari dalam rumahnya. Salah satu tawa itu ia yakin berasal dari Raffi. Namun yang membuatnya penasaran, Raffi tampaknya sedang bercanda dengan seorang pria. Tangan Madava mengepal. Ia kesal karena Ayu sudah membawa laki lain ke dalam rumah tanpa sepengetahuannya. Dasar perempuan sialan, beraninya dia membawa laki masuk ke dalam rumah. "Awas saja, aku pasti akan memberinya pelajaran," kesal Madava dengan tangan terkepal. Baru saja Madava ingin berseru kesal. Tapi saat melihat siapa yang sedang bercanda dengan Raffi, mata Madava seketika terbelalak. Madava menggebrak pintu dengan keras, membuat dua orang yang sedang bercanda itu seketika menghentikan tawa mereka. Keduanya terkejut saat melihat sosok Madava yang sudah berdiri angkuh dengan rahang mengeras. "Kau, apa yang kau lakukan di rumahku?" seru Madava yang terkejut bukan main saat melihat Asrul lah yang tengah bercanda dengan Raffi. Raffi yang melihat wajah penuh emosi Madava seketika menelan ludah dan menundukkan kepalanya. "Lu kenapa pulang marah? Marah sih, Fa?"
Tuh lihat, Raffi jadi ketakutan, kan? Kesal Asrul yang segera meraup tubuh mungil Raffi ke atas pangkuannya. Lu juga, ngapain ke rumah gue tanpa izin? Kesal Madava. Ayu yang tadi sedang membuat minuman segera berlari mendekat saat mendengar suara keributan itu. Ada apa ini? Tanya Ayu bingung. Nggak apa-apa, Dava aja nih. Datang tiba-tiba, bikin kaget orang aja. Ujar Asrul dibalas dengusan kesal oleh Madava. Ayu mengangguk, kemudian ia mengambil alih Raffi yang tampak ketakutan. Ayu menggendong Raffi masuk ke kamar mereka meninggalkan Madava dan Asrul yang duduk berdua. Ngapain lu datang tiba-tiba? Sudah kayak jelangkung aja lu, tukas Madava sinis. Bangsat, lu tuh yang jelangkung. Pulang gak ngucap salam, balas Asrul. Begitulah interaksi mereka, terlihat seperti bertengkar, padahal memang sudah biasa begitu. Suka gue, rumah gue juga, ucap Madava jengkel. Ia pun mengambil gelas berisi sirup milik Asrul yang baru dihidangkan oleh Ayu tadi. Dan menenggaknya hingga tandas tak bersisa. Mata Asrul sampai membulat kesal. Woi, minum gue tuh. Emang gue pikirin, dasar, temen luknat lu. Lu belum jawab pertanyaan gue tadi, ngapain lu kesini? Tanya Madava sinis. Bukannya beberapa hari yang lalu gue udah bilang kapan mau kemari? Ucap Asrul mengingatkan Madava. Ya nggak tiba juga kali. Mana pas gue nggak ada. Gue juga nggak sengaja kok. Semalam gue tidur di rumah mama. Pagi ini mau balik ke apartemen. Pas balik, nggak tahu kenapa mobil gue tiba udah terparkir di sini, ujar Asrul beralasan. Padahal ia memang sengaja datang ke sana. Asrul tahu, setiap hari libur Madava akan pergi jogging pagi sekali. Lalu menjelang siang, ia akan nge-gym di tempat fitness langganan mereka. Lu kata gue percaya? Nggak percaya ya udah, nggak maksa juga kok. Cih, menyebalkan. Ngaca woi, kurang gede apa kaca di kamar lu? Yang menyebalkan itu lu sendiri, bukan gue. Baru saja Madava ingin menimpali kata Asrul, Ayu sudah keluar sambil menggendong Raffi. Mau kemana? Tanya Madava heran. Mau ke pasar dulu, Mas, jawab Ayu lembut. Kenapa Raffi nggak ditinggal aja? Kasian lo, panasan entar, ujar Asrul. Nggak apa-apa, Mas, sudah biasa kok. Sebenarnya Ayu pun tidak tega. Tapi mau bagaimana lagi, mana mungkin ia meninggalkan Raffi di rumah itu berdua saja dengan Madava. Ia sebenarnya yakin saja Madava tidak mungkin menyakiti anak kecil seperti Raffi. Hanya saja ia sadar kalau Madava tidak nyaman dengan keberadaan Raffi. Dan juga Raffi yang masih sering takut dengan Madava. Naik apa? Naik ojek aja entar. Naik ojek, serunya dengan mata membulat. Aku antar aja, yuk,
Asrul sudah berdiri dan meraih kunci mobil yang ada di atas meja. Ia bersiap hendak mengantar Ayu ke pasar. Enggak usah, Mas. Makasih, biar aku naik ojek aja. Ujar Ayu yang tak enak menerima penawaran Asrul. Udah, enggak apa-apa, sekalian juga aku mau pulang. Daripada naik ojek, kan kasihan sama Raffi. Enggak usah, Mas, serius deh. Enggak usah repot, tolak Ayu. Aku enggak repot kok, Raffi mau kan naik mobil Om? Asrul melempar pertanyaan pada Raffi yang dijawab Raffi dengan anggukan pelan. Ia belum berani bersuara karena ada Madava di sana. Tuh, Raffi aja mau. Lu, Fa, nggak apa-apa, kan gue anterin Ayu ke pasar. Kasian tahu nggak, mana bawa anak kecil, empetan, panasan pula. Koma. Asrul menoleh ke arah Madava yang memasang wajah cemberut. Dia melirik Raffi yang sedang meliriknya juga. Ingin melarang, tapi apa yang akan Asrul katakan bila ia melarang? Apa alasannya? Sudahlah, biarin aja. Emangnya kenapa aku harus melarang? Madava lantas mengangguk membuat Asrul tersenyum lebar. Melihat Madava mengizinkannya begitu saja pergi dengan Asrul, sebenarnya membuat Ayu kesal. Padahal ia seorang suami, bagaimana bisa membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain? Namun kekesalannya hanya bertahan sementara. Setelah mengingat kalau pernikahan ini tidak berarti apa bagi Madava. Ayu pun berusaha cuek. Ia pun segera mengekori Asril yang hendak mengantarnya ke pasar. Esokan harinya di kantor, setibanya di kantor, Asrul segera masuk ke ruangan Madava yang juga baru saja tiba. Fa, gue mau nanya serius. Apa? Tanya Madava dengan alis berkerut. Lu ada perasaan mau mempertahankan pernikahan lu nggak? Makin berkerutlah dahi Madava. Ngapain lu tanya gitu? Asrul berdeham. Kemudian ia duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Madava. Gini, jujur, gue tertarik sama Ayu. Secara ya, dia kan cuma istri pengganti. Kalau lu gak ada keinginan untuk mempertahankan Ayu, gue minta lu segera lepaskan dia sebab otak lu kayaknya udah miring, ketus Madava. What? Ya, miring. Orang waras mana yang mau meminta istri orang lain pada suaminya? Lu pikir semudah itu, Noh? Lawan mama gue kalau berani, tantang Madava asal. Oh, jadi gue harus menemui Tante Sanum gitu? Oke, gue nggak masalah. Nanti gue akan bilang langsung permintaan gue ini sama Tante Sanum. Bye. Seru Asrul girang sambil keluar dari dalam ruang kerja Madava. Madava sampai melongo melihat tingkah Asrul. Ia pikir saat ia mengatakan itu, Asrul pasti akan mundur. Tapi kenyataannya, ia justru semakin berani. Entah kenapa, Madava merasa kesal. Dasar brengsek, apa sih istimewanya pembantu itu sampai Asrul pun kepincut sama dia? Apa jangan,
jangan dia pakai pelet ya. Gumamnya mulai melantur. Bila kemarin Madava pulang sekitar pukul 9 malam. Maka Madava hari ini pulang seperti biasanya, yaitu pukul 5. Madava pulang ke rumah dengan raut muka masam. Itu muka apa jeruk purut? Gumam Ayu saat melihat Madava melewati dirinya dengan muka masam. Raffi sedang ke kamar mengambil buku gambar, jadi tak ada alasan bagi Ayu untuk memasang wajah ramah. Ia memasang wajah datar membuat Madava mendengus melihatnya. Madava masuk ke kamar kemudian menghempaskan tasnya ke atas sofa di kamar. Merasa lelah, Madava pun segera membaringkan tubuhnya ke atas ranjang besar di dalam sana. Hingga tanpa sadar ia terlelap. Namun, belum lama ia tertidur. Madava mendengar suara tawa renyah dari luar sana. Lebih tepatnya ruang tamu. Madava mengucek kedua matanya. Madava mengambil ponsel untuk melihat jam, dahinya berkerut setelahnya. Siapa bertamu jam segini? Gumam Madava heran sebab jarum jam masih menunjukkan pukul 17.34. Melepas dasi, Madava berjalan keluar untuk melihat dengan siapa Ayu dan Raffi bercanda. Soalnya tidak biasanya kedua orang itu tertawa sebegitu renyahnya. Biasanya hanya ada kesunyian di rumah lumayan besar itu. Bersambung.